tapering dan juga isu Omnibus Law itu juga akan berpengaruh Pak ke pasar di tahun depan. Mengenai sentimen Pak, apakah ada lagi Pak ke depannya yang harus diperhatikan oleh investor Pak? Sebagai investor, kita dituntut untuk lebih visioner, untuk one step ahead, dan untuk bisa lebih membaca atau memprediksi, bahkan menganalisa market ke depannya akan seperti apa. Dalam video kali ini kita akan bahas nih, setelah kita membahas window dressing, pasti kan investor juga memiliki view ke depannya, prospeknya seperti apa sih pasar saham dan pasar obligasi. Topik kali ini pasti kan ditunggu-tunggu banget nih Pak oleh sahabat Panina M maupun investor ya Pak, mungkin yang menonton video kali ini juga, mengenai prospek di tahun 2022. Tidak bisa dipungkiri nih Pak, isu-isu yang ada di 2021 tahun ini bisa juga mungkin berpengaruh nanti ke pasar di tahun 2022. Apakah seperti itu? Isu tapering dan juga isu Omnibus Law itu juga akan berpengaruh Pak ke pasar di tahun depan? Tapering kan bukan isu sebenarnya, yang jadi isu itu tapering lebih cepat. Jadi taperingnya kalau di proyeksi pasar yang dulu dia sudah jelaskan oleh Bank Sentral Amerika Serikat itu 15 miliar per bulan, kemudian selesai bulan Juni. Baru setelah itu bunga mungkin naik 1 atau 2 kali, maksimal 2 kali. Karena sekarang inflasinya terlalu tinggi di Amerika Serikat, muncul spekulasi baru. Ini taperingnya nggak bisa selesai Juni, kelamaan gitu. Harus lebih besar, nggak 15, misalnya 20 atau 30. Jadi selesainya katakan lebih cepat, misalnya Maret gitu, atau April. Kalau selesainya Maret April, bunganya bisa naik nggak 2 kali, bisa 3 kali. Nah ini menurut saya akan berdampak di tahun depan terhadap saham, ya menjadi suatu sentimen negatif. Lebih negatif lagi ke obligasi. Kalau yang kedua tadi tentang revisi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, menurut saya sih itu malah suatu hal yang bagus karena memang ada beberapa poin cacat formal ya, jadi mungkin ada pasal-pasal yang penjelasan kurang, mungkin ada yang loncat atau apa. Jadi kalau undang-undang kan tidak boleh cacat seperti itu. Makanya keputusan MK untuk merevisi dalam 2 tahun, selama 2 tahun masih berlaku, menurut saya itu bagus. Jadi itu sih saya tidak melihat sebagai suatu resiko. Oke, tapi Pak dari Omnibus Law sendiri, pengaruhnya ke pasar modal itu seperti apa sih Pak? Kalau Omnibus Law itu, kalau menurut saya ada 2 yang langsung bagus ke pasar modal. Satu, pembentukan LPI, Lembaga Pengelola Investasi, atau kita kenal namanya SWF, Sovereign Wealth Fund. Nah, itu sudah berhasil, kemarin kita IPO Mitratel, dia berhasil bawa investasi dari luar negeri masuk ke situ. Kemudian beberapa BUMN konstruksi kita yang mungkin rasio utangnya terlalu banyak, dia juga berhasil melakukan divestasi untuk aset-aset infrastrukturnya, jadi mengurangi itu. Nah, itu menurut saya sangat bagus, harusnya tetap dilanjutkan. Kalau yang kedua itu adalah dividen. Jadi dulu kita kalau terima dividen saham, dividen dari perusahaan yang kita punya, itu kena pajak 10%, dengan Undang-Undang Cipta Kerja jadi 0%. Nah, itu juga efektif, bagus sekali. Tapi apakah itu akan membuat orang misalnya tiba-tiba jual sahamnya atau apa, rasanya tidak gitu ya. Karena kan SWF itu kan dia bawanya investor long term, bukan investor short term yang tukang trading. Kemudian kalau investor beli reksadana atau beli saham, biasanya dividen yield itu kecil. Jadi itu tidak menjadi suatu dasar atau putusan orang beli atau jual reksadana, biasanya seperti itu. Jadi bisa disimpulkan Pak, mengenai Omnibus Law ini sendiri tidak perlu dikhawatirkan ya Pak ya oleh pelaku pasar modal di Indonesia? Saya tidak melihat itu sebagai suatu sentimen yang negatif. Nah, mengenai sentimen Pak, apakah ada lagi Pak ke depannya yang harus diperhatikan oleh investor Pak? Oke, tahun depan kita punya inflasi rasanya akan lebih tinggi daripada tahun ini. Kenapa? Tahun depan kita nggak tahu apakah Pertamina masih akan subsidi lagi harga minyaknya apa tidak. Kalau dia naikkan sedikit, otomatis akan terjadi inflasi. Kemudian PLN tahun depan juga kena pajak karbon. Karena dia kan 60% pakai batu bara dianggap kotor. Jadi dia mungkin akan membayar tarif pajak karbon. Kita juga tidak tahu nih apakah PLN akan naikkan tarifnya apa tidak. Kalau seandainya itu naik, harga minyak juga naik, itu kan double. Ya, jadi bisa buat inflasi kita lebih tinggi. Kalau kita baca undang-undang tentang pajak, tahun depan juga PPN naik dari 10 jadi 11%. Nah itu yang saya lihat bisa menjadi sentimen yang mengganggu atau menimbulkan volatilitas pada pasar. Pak Rudy tadi sempat mention Pak mengenai inflasi di Indonesia kemungkinan di tahun 2022 akan mengalami peningkatan Pak daripada saat ini yang 1,66 poin ya Pak ya, persen sorry. Nah
apakah ke depannya Pak, kalau investor di sini kan pasti berpikiran, atau mungkin sahabat Panin AM yang nonton pasti kepikiran nih Pak, kalau inflasi naik, kebanyakan BI akan menaikkan suku bunga juga Pak. Nah, apakah kemungkinannya di 2022 akan seperti itu, atau bagaimana Pak? Atau malah sama sekali BI tidak menaikkan suku bunga? Jadi BI itu menaikkan suku bunga biasanya pertimbangannya karena inflasinya tinggi. Tapi tingginya lebih tinggi daripada proyeksi. Nah, saat ini Indonesia menargetkan inflasi 3% plus minus 1. Tahun ini ya mungkin mendekati 2%, tahun depan ya mungkin 2,5 sampai 3%. Memang lebih tinggi daripada tahun sekarang, tapi saya tidak merasa itu suatu inflasi yang memaksa BI untuk menaikkan suku bunganya. Nah, BI juga bisa mempertimbangkan menaikkan suku bunganya ketika negara lain menaikkan suku bunganya. Kenapa? Karena kalau secara teori, misalnya Amerika Serikat menaikkan bunga, Indonesia enggak. Dalam kondisi normal kita punya mata uang kan melemah. Kalau melemah signifikan itu kan tidak sehat. Jadi biasanya BI juga bisa mempertimbangkan kalau negara lain menaikkan, terutama Amerika Serikat, kita ikut. Berdasar penjelasan Bapak tadi, kalau dari Panin Asset Management sendiri nih Pak, untuk proyeksi di 2022 ini akan seperti apa Pak untuk IHSG-nya atau yield obligasi seperti yang mungkin menjadi concern sahabat Panin AM di sini? Oke, kalau untuk saham, secara sederhana 2021 ini kita kayak pulih dari sakit. Betul. Tidak sempurna tapi mencoba untuk bangkit. Tahun 2022 itu tahun dimana kita sudah pulih dan coba untuk berlari lebih cepat. Nah, menurut saya saham tahun depan kalau tidak ada lockdown yang misalnya sampai 1 bulan, 2 bulan, kalau cuma seminggu sih menurut saya masih oke. Tapi kalau tidak ada lockdown yang lama, dengan tren yang sekarang terjadi, seharusnya laporan keuangan akan jauh lebih baik. Sehingga tahun depan IHSG akan ditopang oleh perbaikan kinerja perusahaan-perusahaan. Nah, perkiraan harga wajarnya ada di 7.400 sampai dengan 7.600. Itu untuk reksadana saham ke IHSG. Untuk obligasi atau reksadana fixed income, tadi saya katakan lebih banyak challenge-nya. Kita dihadapkan pada isu tapering lebih cepat, kita dihadapkan pada isu bunga mungkin naik lebih cepat, juga lebih banyak frekuensinya. Pada saat yang sama inflasi kita juga rasa-rasanya sudah pasti lebih tinggi daripada tahun ini, sehingga tahun depan harga obligasi akan lebih fluktuatif, terutama pemerintah. Nah, rentang yield yang wajar ya, untuk obligasi itu adalah antara 6 sampai 6,8%. Jadi kalau misalnya dia yieldnya mendekati 6%, berarti potensi kenaikan harga fixed income sudah terbatas. Tapi kalau yieldnya mendekati 6,8, itu potensi kenaikan harga obligasinya lebih tinggi. Jadi tahun depan kalau kita mau masuk reksadana fixed income yang basisnya obligasi pemerintah, saya lebih menyarankan ketika yieldnya di atas atau mendekati yang 6,8. Kalau terlalu dekat ke 6 itu harganya sudah mahal, jadi potensi kenaikannya juga nggak banyak. Nah, kalau misalnya kita kelamaan nunggu, karena kita kadang-kadang nggak tahu juga kan, koreksinya bisa iya bisa enggak. Mungkin juga bisa mempertimbangkan reksadana fixed income yang lebih banyak obligasi corporate-nya, seperti itu. Hai sahabat Panin AM, terima kasih ya sudah menonton video yang ini. Nah, bagi sahabat Panin AM yang tidak mau ketinggalan video terbaru kita, bisa nyalakan notifikasi ya. Nah, bagi sahabat Panin AM yang lainnya yang mungkin masih penasaran mengenai reksadana itu apa, lalu skema kerjanya seperti apa, bisa diklik video sebelah sini ya. Lalu bagi sahabat Panin AM yang memang ingin mengetahui market update seperti apa dari Panin Asset Management, bisa diklik